Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 56. Apa, kamu tidak mau ikut? Dinar tercengang mendengar ucapan Melati, yang tidak ingin pergi ke acara pernikahannya, dan memilih tinggal di apartemen saja. Kenapa? Menatap Melati yang tampak murung. Aku malu Kak, lagi pula, aku bukan bagian dari keluarga kakak. Melati, aku sudah menganggapmu seperti adikku sendiri, jadi kamu harus ikut. Sekarang kita kemasi barang-barangmu. Dinar pun bergegas, mengemas pakaian gadis itu untuk ikut dengannya. Tinggal di hotel tempat acara pernikahan tersebut dilangsungkan. Hari ini adalah hari yang paling ditunggu oleh Dinar, hari pernikahannya. Sejak pagi Dinar sudah duduk di meja rias, memandangi wajahnya, yang sudah dipoles make up, dan tampak berseri. Kamu cantik sekali Inak, puji Ibu Anita, memandangi Dinar yang tampak anggun, dengan kebaya modernnya. Mah, aku pasti akan menikah hari ini kan? Tanya Dinar dengan wajah ragu. Ada sekelumit rasa trauma di hatinya. Takut pernikahannya gagal kembali seperti yang lalu. Kamu itu bicara apa? Kamu pasti akan menikah hari ini. Ibu Anita meyakinkan putrinya itu. Ya sudah, sekarang kita turun. Damar dan keluarganya sudah menunggu. Dinar tersenyum lega. Ibu Anita pun menuntun Dinar keluar kamar, menuju Bloodroom Hotel. Dari kejauhan, Dinar melihat Damar yang sudah duduk di hadapan penghulu. Tampak gagah, dengan jas hitam pekat yang dikenakannya. Gitu pula dengan Damar, yang terpaku melihat Dinar, yang tampak cantik dengan wajahnya yang berseri. Juga baju kebaya putih, yang membentuk indah tubuhnya. Gitu terlihat anggun dipandang. Kalian sudah siap? Tanya penghulu tersebut. Gitu Dinar duduk berdampingan dengan Damar. Siap, jawab Damar yakin. Pak penghulu pun menjabat tangan Damar, terlebih dulu berlatih melafalkan ijab qabul, yang akan diucapkannya. Lalu, dengan lantang, dan dalam satu tarikan nafas, Damar berhasil mengucapkan ikrar suci tersebut. Para tamu pun menghela nafas lega, juga Dinar, yang tersenyum sumringah, merasa sangat bahagia, karena Damar sudah benar-benar menjadi suaminya. Sekarang, kalian sudah sah menjadi suami istri, ujar Pak Penghulu. Pasangan pengantin itu pun saling beradu pandang, dan mengulum senyum. Dinar mencium takjim punggung tangan suaminya. Damar membalas dengan memberi kecupan hangat di kening sang istri, lalu saling menyematkan cincin pernikahan di jari masing-masing. Acara dilanjutkan dengan resepsi, sampai malam hari. Kamu sedang mencari apa? Tanya Damar, melihat Dinar yang terus mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan pesta. Melati, Dinar mengangguk. Sejak awal acara, Dinar tidak melihat gadis itu, membuat dirinya sedikit cemas. Sudahlah, mungkin dia sedang di luar, ujar Damar, meminta agar Dinar tetap fokus pada pesta pernikahan mereka. Di kursi tamu, Cindy tersenyum melihat Dinar, yang tengah berdansa mesra dengan Damar. Ia merasa sangat bahagia, karena Dinar bisa benar-benar bersatu dengan pria yang dicintainya itu. Kamu tidak ingin berdansa? Suara seorang pria mengagetkannya. Darwin. Melihat Darwin yang tengah mengulurkan tangan ke arahnya. Aku tidak bisa berdansa. Cindy menolak, memilih bergegas pergi, meninggalkan Darwin. Pesta pernikahan telah usai. Damar menuntun Dinar menuju kamar hotel. Dinar terperangah. Gitu Damar membuka pintu. Tampilan kamar besar yang cantik, dengan ribuan kelopak bunga mawar, yang menghiasi ranjang berukuran king size tersebut. Kamu suka? Dinar mengangguk. Damar menuntunnya duduk di tepi ranjang. Aku sangat bahagia hari ini, tutur Damar, menatap lembut wajah cantik di hadapannya. Aku
Aku juga bahagia sekali hari ini, balas Dinar. Dengan wajah merona, Damar mengusap lembut bibir Dinar, terus menatapnya penuh arti. Sedang Dinar hanya tertunduk malu. Hampir tak ada jarak di antara keduanya. Damar kian mendekat, mencoba mencium bibir ranum itu. Namun Dinar justru memalingkan wajahnya. Kenapa? Merasa bingung. Karena Dinar seolah menolak ciuman darinya. Aku mau mandi dulu, jawabnya merasa tidak percaya diri. Dengan aroma tubuhnya, ya sudah, aku tunggu di sini. Dinar pun bergegas, beranjak dari ranjangnya menuju kamar mandi. Ia menutup pintu, memegangi dadanya yang masih berdegup kencang. Ia tidak pernah merasa segugup ini sepanjang hidupnya. Dinar segera membersihkan dirinya. Ia bahkan menyikat giginya berkali-kali, dan menyemprotkan parfum sebanyak mungkin. Dinar masih bersandar di belakang pintu, tersenyum malu, membayangkan apa yang akan terjadi setelah ini. Sayang, panggil Damar seraya mengetuk pintu, merasa sudah cukup lama menunggu. Kamu belum selesai. Sebentar lagi, jawab Dinar dari dalam. Ia kembali bercermin, menghela nafas dalam-dalam sebelum keluar. Damar yang mendengar suara pintu kamar yang terbuka pun spontan menoleh. Matanya terpaku pada Dinar yang tertunduk malu, mengenakan kimono berwarna putih. Damar beranjak dari ranjangnya, berjalan mendekati Dinar, yang masih diam mematung di tempatnya. Kamu cantik, puji Damar, menyibakkan sulu rambut Dinar, yang masih sedikit basah, menatap dalam sang istri, yang tetap mempesonanya, walau tanpa make up di wajahnya. Damar menggendong Dinar, merebahkannya di ranjang. Kamu tidak mandi dulu? Tanya Dinar yang kembali gugup. Aku sudah tidak tahan, bisik Damar sensual, yang membuat Dinar tersipu malu. Saat Damar mencium sekilas daun telinganya yang tipis, Dinar memejamkan matanya. Saat kecupan itu kini berpindah ke bibir lembabnya. Dinar melingkarkan tangannya di leher kokoh Damar, menikmati hisapan lembut yang Damar berikan. Suara erotis memenuhi isi kamar yang kedap suara tersebut. Keduanya terbuai dalam nikmatnya malam pertama. Dinar membuka matanya perlahan, melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Lengan kekar Damar masih memeluk erat tubuhnya. Dinar menyingkirkan lengan Damar dengan hati-hati. Matanya melihat bercak darah di spray berwarna putih tersebut. Pertanda Dinar sudah memberikan seluruh tubuhnya untuk suaminya itu. Dinar tersentak saat ponselnya dinakas berdering. Melati. Dinar segera mengangkatnya. Halo Kak. Terdengar suara lesu Melati di balik telepon. Melati, kamu di mana? Kenapa aku tidak melihatmu di tempat acara? Dinar langsung mencecarnya dengan pertanyaan. Aku sakit Kak, jadi aku kembali ke apartemen. Keluh Melati. Sakit? Iya Kak, aku lemah sekali. Ya sudah kamu tunggu, aku ke sana. Dinar menutup teleponnya. Dinar yang merasa cemas pun berkifir, untuk melihat keadaan Melati sebentar. Jangan pergi. Damar mencekal tangan Dinar, segera memeluk erat tengkuk belakangnya. Kamu sudah bangun? Tanya Dinar sedikit terkejut. Sudah. Damar menyandarkan dagunya di bahu Dinar. Jangan pergi, aku akan meminta asisten pribadiku untuk mengantar Melati ke klinik, ujar Damar, yang sudah terbangun sedari tadi, dan mendengar percakapan keduanya. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu. Dinar mengusap lengan Damar, yang masih melingkar di pinggangnya. Setelah ini aku hanya ingin menghabiskan waktu denganmu. Damar mengambil sesuatu di laci dan memberikannya pada Dinar. Tiket pesawat ke Bali. Ya, kita akan honeymoon ke Bali.